Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya penulis sudah masuk lagi, sudah selesai liburannya, nggak kemana-mana sih. Cuma sempat keluar kota sebentar dan menghasilkan ya angka cukup baik di mobil Ayla 3 silinder penulis 1000 cc. Saat pertama awal berangkat itu terpaksa harus mengikuti kendaraan lain dan jadi irit ya. Sebentar. Penulis cuma mau memperdengarkan suara motor penulis ya. Kalau nggak di tempat seperti pinggir sawah gini sulit ya untuk bisa dengar suara motornya penulis, karena motor lain rata-rata jauh lebih berisik. Jadi waktu naik mobil itu ya penulis dapat angka berapa 23, berapa gitu. Itu lebih irit dari biasanya ya. Perjalanan karena ngikutin kendaraan lain ya mulai dari 40 sampai 60 gitulah. Kalau di jalan raya yang ukurannya nggak bisa 3 mobil itu, jenenge, mobil-mobil itu kebanyakan nggak jalan kencang, paling jalan 60 itu paling kencangnya biasanya. Dan biasanya kalau dalam keadaan kayak gitu ya 19 km per liter lah, tapi kemarin bisa 23 km per liter. Yang satu karena lebih irit, yang kedua karena pemakaian RPM rendahnya lebih oke. Jadi penulis bisa pakai 1500 RPM dengan nyaman lah ya. Kalau 1000 RPM kerendahan. Dan nggak mungkin juga karena saat itu pakai AC. Kalau pakai AC ya harus sekitar 1200-an gitu ya kalau AC-nya ada dan mesin jalan. Tapi angka segitu lumayan lah berkat modifikasi saluran intake keluar, atau kalau di mobil belalai, kalau di motor inletnya box filter ya. Penulis kasih kumparan dari kawat NJA 10 mm 10 mm persegi. Kalau lebarnya sekitar setengah senti, jadi total berkurang 1 senti. Kalau nggak salah dari ukuran 4 cm jadi 3 cm diameter belalai, saluran belalainya. Ukurannya kecil. Dan ya tenaga jadi mantap RPM bawah, dan penulis nggak ngerasakan penurunan berarti ya, karena penulis sendiri nggak mungkin bisa nyoba top speed di gigi 4-nya Ayla ya. Kondisi ban ratingnya itu kan rating 160 km per jam. Kalau dipakai 160 km per jam kok terlalu makso kayaknya ya. Maklum ring 13 ya, kalau sudah ring 14 biasanya bannya lebih kuat dipakai ngebut. Cuma ring 13 jadi penulis agak ragu-ragu juga. Kalau sebenarnya ya stabil juga sih. Tekanan ban 40 ya, semua keliling 40. Katosan ya enggak juga sih ya. Penulis nggak merasa terlalu keras waktu dipakai di jalan, karena ya punya penulis kan versi tanpa stabilizer. Kalau tanpa stabilizer itu enak, karena kondisi jalannya amburadul gak karu-karuan ya, luar kota sekarang. Kayak gini lah kondisi jalan raya, kayak jalan-jalan kayak gini. Jadi di tengah jalan itu ada gundukan setinggi 1 kiloan ya segini. Tengah jalan itu. Kalau mobilnya agak rendah gasruk itu.
Ya apa lagi, ya dapat irit gitu, wis seneng lah ya. Padahal itu bensinnya pertalite. Jadi kalau ada yang lain yang ingin nambah tenaga, silahkan dicoba diperkecil saluran intake-nya. Kalau mobilnya bukan macam kayak Vios, kayak Civic itu mungkin ya mestinya makin irit lah, karena standarnya irit. Dikasih gitu udara berkurang kan, tapi rasio makin baik, hasilnya adalah makin irit. Tentu kalau terutama dipakai di RPM rendah. Jadi dipakai gaspol ya berdoa. Dan kemarin penulis nyoba beberapa kali gaspol tapi nggak ada rekam ya. Wah, lawani Fortuner, lawani Rus, lawani Avanza, lawani Innova, enteng wis nyot. Kok cari bahas itu. Penulis sekarang pengen bahas ini oli Evalup 2T yang dicampur dengan apa, frying fat dicampur dengan minyak goreng kunci mas. Jadi sekarang akhirnya bisa coba di jalan. Cuma sekarang jalannya kok licin ya, agak ngeri kenapa ya, nanti harus uji top speed, terus uji 0-100. Ini mau uji 0-100 dulu ya. Tadi suara mesin awal berangkat nggak sehalus itu ya. Tadi penulis berhenti terus dengarkan suara mesin awal berangkat nggak sehalus itu. Jadi ada aditif yang membuat suara mesin halus pada saat bila mesin dipakai terus menerus RPM rendah. Jadi waktu berangkat, waktu pertama nyalakan mesin, suaranya nggak sehalus tadi, agak lebih kasar. Nah setelah digenjot agak lama jadi makin halus. Nah itu menurut penulis adalah efek dari aditif. Kalau aditifnya tipe apa menurut penulis ya aditif ZDDP. Oli dengan aditif ZDDP itu bisa halus kalau RPM rendah. Dan uniknya justru di oli-oli modern ya, itu aditifnya malah dikurangi. Jadi di oli apa, API SN, API SP, API seterusnya lah, mulai dari SPI SL ya, itu ZDDP-nya makin berkurang. Jadi kecenderungannya oli-oli seperti itu adalah kalau dipakai RPM rendah terus suaranya kasar. Kalau oli 2T ya oli standar lama ya, API TC atau apa ya, Jaso FC kalau nggak salah. Penulis ngomong tenaga makin lega, itu kayaknya enggak ya. Kayaknya ya tenaga nggak banyak lah ini, nggak banyak keluar tenaganya. Ya lihat nanti lah 0-100 nya. Penulis mau berhenti dulu. Oli Evalup 2T itu ada dua macam. Yang satu Evalup 2T, yang satu Evalup 2T Pro. Ada kata-kata Pro nya. Bedanya apa? Kalau yang pakai Pro itu katanya full sintetik. Jadi ada tulisannya sintetik lah. Tapi penulis nggak tahu itu sintetik beneran atau gimana. Tapi yang jelas bedanya terutama itu. Wow, rame sebelah sana. Nggak tahu bisa 0-100 atau enggak. Kalau nggak bisa ya nanti sore aja. Jadi 2T itu ada dua. Evalup 2T yang menulis beli adalah yang botol hijau, yang harganya kalau di online 24.000 per 700 ml. Kalau yang Pro itu 33.000 per 700 ml. SAE nya kalau di toko online disebut SAE 40. Salah ya, salah.
Evaluk 2T SAE-nya bukan SAE 40. Penulis sudah cek di website resmi. SAE-nya Evaluk 2T itu wah lambat. Motornya lambat. Guys, nggak uji lagi lah. Mungkin keadaan lagi dingin gini ya. Mungkin ini 19 detikan ya. Tapi licin sekarang kondisinya mesin. 165 km. Jadi Evaluk 2T itu SAE-nya bukan SAE 40. Jadi ada beberapa lapak online gitu ya ngomong Evaluk 2T SAE 40. Enggak, bukan SAE 40. Di website resmi ditunjukkan jelas SAE-nya bukan SAE 40. Ditunjukkan enggak diomongkan SAE-nya berapa, tapi ditunjukkan kekentalannya, KV 100-nya berapa, KV 40-nya berapa. Ada viscosity index juga. Viscosity index termasuk tinggi, ada apa 158, ada 138 berapa gitu ya. Tinggi angkanya. Tapi kekentalannya yang jadi penting. Evaluk 2T kekentalannya adalah KV 100-nya 7,7. Tujuh koma tujuh 7,7 itu angka yang kecil. Karena apa? Karena angka segitu ya kekentalannya SAE 20. Kalau yang 2T Pro yang lebih mahal itu SAE 30 karena kekentalan KV 100-nya adalah 9 CST centistok. Jadi 9 CST itu lebih kental ya daripada 7,7, tapi masih termasuk rendah. 9 CST itu termasuk angka paling encernya SAE 30. SAE 30 itu berapa? Dari 9 sampai 12 kalau nggak salah ya. 9 sampai 12 kalau nggak salah. 8,3 sampai 12,5 mungkin lupa penulis. Tapi yang jelas angka 9 CST yang untuk 2T Pro itu bukan, sama sekali bukan SAE 40. Yang 7,7 apalagi. Wah, lega. Astagfirullah. Top speednya cuma 108. Apa dingin ya? Nggak tahu lagi lah. Tapi top speed segitu. Akselerasi tadi ya juga parah. Kenapa segitu ya? Padahal mesin halus. Kenapa? Ini orang muter semua kali ya. Macet. Balik lagi aja lah guys.
Ya wes, top speed cuma 108, gak bisa naik lagi ya. Dari 103 aja untuk naik ke 108 itu lama banget ya, lama banget. Suara mesin gimana? Masih termasuk halus ya. Asak-asaknya nggak terlalu keras, nggak kayak BMW-an, nggak kayak Eneos. Eneos itu wah parah ya, sehari tok 48 km ya, wis kasar. Penulis drain di 56 km karena sudah nggak tahan. Ini 168 masih halus, masih halus. Akselerasi mungkin tadi 19 detikan ya, atau lebih, bahkan mendekati 20 mungkin. 19 detikan lah. Akselerasi itu kira-kira setara Eneos ya. Tapi ini suaranya halus, beda dengan ketika pakai Eneos molybdenum yang suaranya kasar. Padahal itu Eneos, padahal itu pakai molybdenum, tapi suaranya kasar. Kenapa? Bahan olinya jelek. Nah ini entah bahan olinya kayak apa, SAE nya pun SAE 20 ya. Menurut penulis ya, misal terbantu oleh frying fat atau minyak goreng kunci mas, masih tetap ya pengaruh olinya yang sangat besar. Penulis yakin kalau Eneos penulis begini kan juga, maksudnya tambah frying fat, tambah minyak goreng, masih tetap aja di kilometer segini sudah sangat kasar. Ini masih halus, jadi olinya ketahanannya cukup baik ya. Wajar juga sih karena olinya single grade, mestinya nggak akan dikasih oli multi grade, nggak ada kebutuhan untuk itu. Terus mana mau bicara apa tadi? Suara mesin halus ini menurut penulis karena ada aditifnya. Jadi penulis cari beberapa informasi, aditifnya oli 2T ini termasuk amat sangat banyak ya, terutama aditif pelicinnya. Selain itu ya ada aditif apa jenenge, anti apa jenenge, anti karat sama, oh ya, dispersan juga ada. Jadi aditif pembersih ruang mesinnya juga ada. Jadi nggak cuma pelicin anti karat, tapi juga ada aditif pembersih juga. Ya itu apa? Ya lumayan lengkap lah rupanya ya. Dan penulis coba cari informasi ya, berapa sih aditif yang ada di oli 2 tak itu ya, terutama aditif ZDDP-nya, karena biasanya ZDDP itu dicantumkan, lebih sering dicantumkan kalau di oli, di safety datasheet ya, bukan di itu ya, bukan di produk datasheet, tapi di safety datasheet. Dari beberapa itu mencantumkan ZDDP di safety datasheet. Ya jarang sih ya, jarang, nggak banyak. Penulis nemu cuma ya sebenarnya sih 3 contoh, tapi kurang representatif lah. Yang jelas-jelas nyebutnya ada minimalnya ya. Jadi biasanya kan kalau nyebut maksimalnya berapa gitu ya, kurang dari gitu kan ya. Nah di apa yang penulis pakai itu ada minimalnya juga, minimalnya 1, maksimalnya kalau nggak salah 3, 2,5 ya.
minimal 1% ya. Terus apa maksimalnya 2,5. 1% ZDTP di kandungan oli itu adalah jumlah yang amat sangat banyak untuk standar oli sekarang. Standar oli sekarang maksimal itu adalah 800 ppm. 800 ppm. 800 part per million. Jadi 800 dari 1 juta. Kalau dijadikan persen berapa? 800 ppm itu 0,08. Seperti itu. Makanya kalau kita cari di safety datasheetnya oli, kalau dia mencantumkan ZDTP, maka yang dicantumkan adalah kurang dari 0,1%. Jadi biasanya maksimalnya disebut 0,1%. ZDTP-nya oli mesin sekarang, zaman sekarang segitu. Nah, itu di spesifikasi di safety datasheetnya oli 2T disebut minimalnya 1%, maksimal 2,5, ada yang ngomong 3 atau apa gitu ya. 1% itu artinya berapa ppm? 10.000 ppm. 10 kali lipat. 10 kali lipat dari oli-oli normal, dari oli-oli zaman sekarang. Kali lipat ya. Jadi kayaknya ini ZDTP-nya sangat banyak. Kalau yang versi Pro katanya mungkin pakai molybdenum juga, mungkin nggak tahu lagi lah. Mestinya ya. Ya efeknya apa? Ya ini kalau dipakai jalan gini halus, orang namanya sini. Halus. Kalau pertama berangkat agak kasar karena memang olinya oli encer. Karena ya bahan olinya nggak mungkin lah mineral ya. Nggak mungkin yang grup 1. Pasti minim grup 2. Apalagi Evalup itu kan punya kilang minyak sendiri. PT WGI ya. Apa WGI? Lupa. Kilang minyaknya Evalup itu pakai teknologi ini Spanyol kalau nggak salah ya, lupa. Metode Tomahawk atau apalah. Jadi dia mengolah oli bekas ya, oli daur ulang. Kualitasnya kalau menurut standar dunia itu adalah setara grup 2. Jangan samakan oli palsu ya. Kalau oli palsu itu cuma pakai beras. Kalau pakai kayak Evalup, kayak British Petroleum, kayak Ajib, itu pengolahan oli bekasnya ya pakai kilang minyak. Kilang minyak yang setara lah dengan kilang minyak pengolahan minyak bumi. Kualitasnya juga ya setara juga. Setara. Rata-rata sekarang pakai grup 2 semua. Apalagi kalau oli bekasnya masih bagus ya. Tapi kayaknya kalau sekarang oli bekas tuh pada rusak-rusak semua, oli rusak dipakai. Entah itu pakai minyak goreng bekas juga atau nggak tahu. Kalau pakai juga wah sip itu ya. Yang jelas olinya pastinya oli termasuk grup 2. Walau secara sumbernya dari bahan oli bekas. Jadi dari bahan oli bekas tapi setara grup 2.
Makanya kalau awal-awal gak mungkin halus banget lah, agak kasar ya, rata-rata lah kayak oli-oli grup 2 lain yang selama ini penulis coba, termasuk yang tulisannya full sintetik ya, full sintetik apa-apa. Setelah dipakai beberapa saat pasti jadi halus. Kalau jalan, terutama jalan kalau kalem-kalem kayak gini ya, halus banget ini. Tapi ya gitu, karena JDDP-nya sak pirang-pirang ya. Tadi lihat sendiri performa 19 detikan. Top speed kehambat banget ya. Top speed kehambat banget, jadi cuma 108, habis 103 wis berat. Jadi dipakai kencang nggak bisa nih. Dipakai goncengan kemarin enak, mungkin karena ya penulis motornya sudah pakai saluran ini keluar kecil, pakai silk, jadi tarikan bawahnya enak, pakai boncengan enak, walau bensinnya premium, pertalite, lebih jelek dari premium ya, pertalite. Tapi rupanya harus dicoba gaspol dulu baru ketahuan, oh ternyata aditif ZDDP nya terlalu banjir ya, terlalu banyak, sehingga sehingga ruang bakarnya kotor. Apalagi penulis ini sudah nggak pakai margarin lagi, jadi sebelumnya penulis pakai margarin, pakai cukup banyak. Tapi kemarin ya, barusan kemarin ngisi full tank 35.000, mungkin sekitar 4,5 mungkin ya, terus full tank lah, efek minyak gorengnya wis minim, makanya tenaganya turun agak banyak. Ya wes itu aja lah ya, macet nanti kalau diperpanjang lama banget video nih. Itu aja hasilnya. Jadi reviewnya adalah oli 2T Evalup yang SAE20 ini kalau dipakai di NMAX halus ya. Penulis nggak nyangka sebagai oli SAE20 halusnya bisa ngalahkan oli 10 W40, ngalahkan BM1, ngalahkan Eneos. Entah ini penulis sampai pakai sampai berapa kilometer ya. Kalau halusnya terusan sampai 300 ya berarti ngalahkan oli-oli yang 20 W50 kayak Delta Loop, PTT, Arno, pemaneh mobil super, pemaneh lupa ya. Memang harusnya penulis bikin daftar oli-oli yang sudah pernah dicoba, lali terus. Yang jelas ini halus banget ini guys, karena ya aditif ZDDP nya banyak. Aditif ZDDP itu aditif yang pelicin yang paling oke, yang sekarang ini dikurangi karena masalah catalytic converter. Tapi ya ini rasanya catalytic converternya motor penulis sudah hancur nih ya. Lagi pula pakai olinya oli sembarangan guys, bensinnya mulai soko premium ditenggak. Kayaknya oli Evalup 2T ini cocoknya adalah untuk aditif oli, bukan aditif bensin. Karena kandungan ZDDP nya banyak, maka bisa dipakai sebagai campuran dari oli-oli modern ya, oli APIS, APISP atau macam-macam ya, cocok karena ZDDP nya banyak. Anggaplah 700 kalau misalnya dalam kondisi 100 ml itu ZDDP nya 1%, ditambahkan ke oli lain yang 900 ml yang kondisi aditifnya 0,1%, ya minim kan bisa nambahi berapa itu ya, 1/9 ya, 1/9 1%, ya kira-kira nambah 150 ppm 1500 ppm.
nambah 1500 ppm ke oli ya. Kalau kita nambahnya 100 ml. Opo gak mantep itu ya. Nambah ZDDP 100 ml 150 ppm ke oli mesin. Padahal oli mesin biasanya aditif ZDDP-nya cuma 800 atau kurang. Cocok banget untuk oli-oli yang kalau dipakai pelan lama anu ya. Nggak bisa halus, termasuk Mesran SAE 40, termasuk apa Fastron. Enak, cocok banget kayaknya ya. Ya wes, diproklamirkan bahwa oli 2T itu cocok banget jadi aditif oli 4T. Tapi penulis nggak tahu ya kalau merek lain gimana. Nanti penulis coba evalu 2T Pro juga, siapa tahu hasilnya lebih baik lagi. Cuma masalahnya kalau yang 2T Pro ya ono tulisannya kasih pewangi, terus minim asap. Minim asap itu artinya apa? Kalau minim asap itu artinya anu ya, ada aditif yang dikurangi. Padahal kita butuhnya aditif yang banyak. Pakai apa? Fosfor. Lupa. Kayaknya penulis lebih pilih enaknya mana ya? Enaknya pakai yang 2T biasa. Untuk mesrannya juga penulis nggak tahu. Cuma unggulnya kalau yang 2T Pro itu adalah SAE-nya SAE 30. Penulis mungkin juga nyoba mesraninya tapi yang tanpa tulisan OB. Soalnya kalau yang tulisan OB atau tulisannya Marin itu ya, itu kayaknya lebih banyak anti karate ya. Cuma kalau untuk ketahanan kayaknya yang versi Marin, versi OB itu lebih tahan. Nggak tahu lagi lah. Tadi penulis lupa nambahkan ya, kelemahan oli dengan ZDDP banyak adalah mengotori ruang bakar. Karena mengotori ruang bakar, karena aditif ZDDP-nya jadi ikut masuk ke ruang bakar, dia akan banyak meninggalkan kerak. Kerak ini akan mengurangi performa motor. Terbukti dari ya top speed yang cuma 108 km per jam, dan itu ya akselerasi tadi yang kira-kira 19 detikan. Tapi di sisi lain suara mesin halus. Jadi kalau untuk yang pinginnya mesin halus ya, jalan sering pelan-pelan, pakai aditif ZDDP banyak itu ideal. Jadi kalau pingin yang lebih ideal lagi sih pakai boron juga ya. Boron untuk pakai RPM sangat rendah sekali. ZDDP untuk yang kecepatan segini ini 30-40. Terus apa jenenge, moli kalau untuk kecepatan 100 di motor ini ya. Cuma ya masalahnya kalau aditif lengkap performa turun. Wis lah. Nah, wis itu aja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.